With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran IPA kelas 8 semester ganjil, yaitu pembelajaran IPA kelas 8 semester ganjil, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kita ketahui sendiri bahwa tumbuhan itu terdiri dari ada yang namanya akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ini adalah organ-organ yang terdapat pada tumbuhan: akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kemudian kita lanjut. Indikator yang kita capai, yang ingin kita capai di sini yaitu menjelaskan struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kemudian membedakan letak epidermis, korteks, dan stele pada tumbuhan. Kemudian menunjukkan fungsi jaringan tertentu yang dijumpai pada tubuh tumbuhan. Kemudian menunjukkan letak dan fungsi stomata, membedakan peran pembuluh xilem dan floem dalam pengangkutan, serta melakukan percobaan osmosis. Ini adalah indikator yang ingin kita capai. Kemudian kita lanjut. Ini adalah contoh dari tumbuhan sendiri. Banyak berbagai tumbuhannya ya. Ada bunga, pohon, banyak kita bisa lihat sini. Kemudian kita lanjut. Struktur dan fungsi akar. Di sini adalah berdasarkan asalnya. Yang pertama adalah akar primer. Akar primer itu kita ketahui sendiri adalah seluruh cabang akar yang tumbuh dari akar primer. Contohnya yaitu akar tunggang, itu adalah bagian dari akar primer. Kemudian dia akan tumbuh memanjang dan membesar, itu adalah akar primer. Kemudian yang kedua adalah akar sekunder. Akar pertama yang tumbuh dari lembaga yang terkandung di dalam biji. Jadi itu adalah akar sekunder yang awal mulanya dari biji. Kemudian kita lanjut. Ini adalah struktur akar. Kita bisa lihat bagian-bagian akarnya. Ini adalah akar, ya, ini akan mengalami pembelahan sehingga menjadi banyak ya. Ini adalah bagian bentuk dari akar itu sendiri. Kemudian kita lanjut. Di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah bagian bentuk dari akar atau ujung akar itu sendiri. Ini adalah ujung akar ya. Yang bagian ini adalah pelindungnya. Jadi tidak boleh kita katakan bahwa ini adalah ujung, tapi ini adalah pelindungnya. Kemudian biasa disebut dengan tudung akar atau kaliptra bagian ini. Sedangkan yang ini adalah bagian ujung pada ujung akar itu sendiri. Oke, sudah jelas. Kita lanjut. Akar dan rambut akar ya. Jadi kita bisa di sini ini adalah akar tunggang. Kemudian terdapat banyak rambut-rambutnya. Rambut-rambut ini berfungsi memperluas penyerapan pada air. Kita lanjut. Di sini ada endodermis. Akar terdiri dari selapis sel yang tebal. Sel-sel endodermis memiliki pita Kaspari, yaitu bagian seperti pita yang mengandung gabus zat suberin lignin. Kemudian fungsinya dari endodermis itu mengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Sedangkan silinder pusat atau stele yaitu tersusun atas persikel atau biasa disebut dengan perikambium. Perikambium itu lapisan terluar yang terdiri dari satu atau beberapa lapisan sel. Kemudian punya fungsi dalam pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Kemudian yang ketiga yaitu xilem, yaitu pembuluh kayu. Kemudian floem adalah pembuluh tapis. Ini adalah bagian pada silinder pusat. Kemudian kita lanjut. Ini penampang dari akar monokotil ya, kita bisa lihat penampangnya. Ini penampangnya yaitu tidak beraturan ya, tidak beraturan bentuk-bentuknya. Berbeda dengan tumbuhan dikotil sendiri. Kita bisa lihat penampang dari akarnya, peletakan silemnya dengan floemnya sangat teratur ya. Kita bisa lihat di sini bahwa floem sendiri garis lingkarannya kecil-kecil ya yang ini.
Kemudian xilem ini kita bisa ketahui ini cukup besar xilem. Nah, kalau xilem itu terdapat bagian dalam, sedangkan phloem itu terdapat bagian luar. Oke, jelas. Kita lanjut. Ini adalah penampang atau modifikasi dari akar itu sendiri. Biasa kita ketahui ini adalah jahe atau kunyit. Nah, ini adalah modifikasi dari batang. Jadi ini kita tidak boleh bilang atau sebut bahwa ini adalah akar, tetapi ini adalah batang pada jahe ataupun kunyit. Begitu juga dengan umbi batang. Nah, ini tidak boleh kita katakan bahwa ini adalah akarnya, tapi ini adalah modifikasi dari batang itu sendiri. Kemudian kita lanjut, yaitu struktur luar morfologi batang. Berdasarkan keadaan batang tumbuhan herba lunak berwarna hijau, jaringan kayu tidak ada, ukuran batang kecil dan umumnya relatif pendek. Contohnya jagung, bunga matahari, bayam, kacang. Itu adalah pada tumbuhan herba. Sedangkan pada tumbuhan berkayu keras umumnya relatif panjang, terdapat lentisel atau gabus ya. Terdapat banyak lubang-lubang kecil di dalamnya. Kulit kayu agak tebal. Nah, ini adalah bentuk dari tumbuhan berkayu. Kemudian di sini Bapak berikan pemahaman sedikit bahwa lentisel ini berfungsi sebagai juga tempat pertukaran karbon dioksida ataupun oksigen ya, sebagai tempat pertukaran. Kemudian kita lanjut, struktur dalam pada batang yang kita bisa lihat. Ini adalah struktur pada batang. Ini adalah dikotil, sedangkan ini adalah monokotil. Ini adalah dikotil, sedangkan ini monokotil. Nah, ini tidak beraturan ya. Ini di mana-mana dia punya letak. Ini bisa di sini, bisa di sini. Ini tidak beraturan ya. Titik letaknya phloem dengan xilem di sini, bisa saja nanti di sini. Itu tidak beraturan tentang tempat letaknya. Berbeda dengan batang atau tumbuhan dikotil ya. Ini dia sudah jelas letaknya di bagian lingkaran ya, lingkaran atau biasa disebut dengan kambium. Ya, jadi yang membedakan sekali yaitu kambium ya dengan tumbuhan monokotil. Jadi xilem-nya ini di bagian dalam, sedangkan phloem-nya di bagian luar lingkaran pada kambium itu sendiri. Nah, ini adalah korteks, yaitu tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian kita bisa di sini ada epidermis. Nah, di sini belum ada korteks, kita lihat ya, tidak ada tempat peletakan korteksnya. Nah, yang paling jelas adalah tumbuhan monokotil itu tidak memiliki yang namanya kambium. Nah, fungsi dari kambium itu sendiri sebagai tempat salah satu penyimpan cadangan juga, dan terus tempat membesarnya batang ya. Nah, ini akan terus membesarnya batang, yaitu kambium. Kemudian kita lanjut bahwa di sini perbedaan batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Batang bercabang-cabang memiliki kambium sehingga batang dapat membesar pertumbuhan sekunder. Nah, tumbuhannya akan terus membesar. Pembuluh angkut letaknya teratur dalam bentuk lingkaran. Sedangkan di sini batang lurus tidak bercabang, tidak memiliki kambium. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian di sini adalah pembuluh angkut letaknya tersebar. Jadi seperti tadi Bapak sudah jelaskan semuanya, bahwa sudah jelas bahwa tumbuhan monokotil dan dikotil itu jaringan pengungkutnya tidak beraturan atau tersebar di mana-mana. Nah, kemudian kita lanjut struktur dan fungsi daun. Nah, kita masuk pada daun. Di sini kita bisa lihat adalah bentuk-bentuk pada daun. Bentuk-bentuk pada daun itu sendiri. Ini ya, kita bisa lihat ini ada yang bergerigi, ada yang oval, ya, ada yang memanjang, ada yang berbentuk bintang. Nah, ini kita bisa lihat bentuk-bentuk dari daun. Nah, kalau di sini ini kita bisa lihat contoh dari daun menjemuk ya. Jadi daun menjemuk itu tumbuhnya dari satu ranting, kemudian tumbuh bersamaan banyaknya sama-sama ya. Sedangkan kalau daun tunggal itu dia biasanya cuma sendiri ya, tidak ada lagi bagian-bagian yang tumbuh pada daun tunggal itu sendiri. Biasanya contohnya pada tumbuhan mangga, nah, itu tidak, daunnya daun tunggal. Nah, ini biasanya kalau daun menjemuk biasa pada daun kelor ya, ini contoh ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini kita katakan bahwa ini adalah daun
tunggal. Nah, ini adalah daun tunggal. Ini biasanya bentuk-bentuknya ini seperti pepaya. Daun pepaya itu juga termasuk daun tunggal. Nah, ini menjari bentuk daunnya. Kemudian kita lanjut di sini. Kita bisa lihat di sini adalah struktur jaringan daun. Ya, ini kita bisa lihat epidermis ya, ini bagian atas ya, bagian atas. Kemudian berikutnya adalah jaringan tiang. Nah, jaringan tiang ini bawahnya epidermis. Ya, ini berperan dalam proses fotosintesis ya, jaringan tiang atau jaringan palisade tempat berlangsungnya fotosintesis di sini ya. Kemudian ada yang namanya jaringan bunga karang ya, jaringan bunga karang atau biasa disebut dengan spons ya, jaringan spons, jaringan bunga karang atau spons. Kenapa? Karena banyak rongga-rongganya. Di sini juga tempat berlangsungnya fotosintesis, tetapi lebih dominan pada jaringan tiang atau jaringan palisade. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah jaringan epidermis bawahnya. Ya, ini adalah epidermis bawah, semua ini adalah epidermis bawah. Kemudian kita lihat di sini adalah stomata. Nah, ini adalah stomata di bagian bawah. Nah, ini stomata adalah di bagian bawah pada daun. Nah, ini kalau pada tumbuhan-tumbuhan air, stomatanya itu lebih banyak di atas untuk membantu proses penguapan karena dia tumbuhnya di air. Berbeda pada tumbuhan yang di darat, stomatanya lebih dominan di bawah sehingga tidak terjadi banyak penguapan. Ya, ini kita bisa lihat. Kemudian kita lanjut. Jaringan pengangkut ini kita bisa katakan bahwa jaringan pengangkut ini yaitu bisa disebut dengan xilem dengan floem. Jadi kita katakan ini adalah jaringan pengangkut xilem dengan floem. Nah, ini juga termasuk jaringan pengangkut semaya. Pokoknya dia di tengah-tengah lingkaran ya. Ini di tengah-tengah itu adalah jaringan pengangkut atau xilem dengan floem. Sedangkan ini stomata ini dia di bagian bawah ya. Contohnya. Kemudian kita bisa lihat sini adalah lapisan lilin cuticula. Ini di bagian atas epidermis. Jadi ini perumpamaan seperti kalau kita memberikan contoh, ini lapisan bagian buku ya, biasa buku atau map itu ada plastiknya, itu dia akan melindungi supaya tidak cepat terjadi kerusakan pada daun itu sendiri. Oke, kita lihat jelas ini lapisan lilin dan cuticula atau biasa kita sebut dengan cuticula. Nah, biasanya air itu tidak cepat merembes ya kalau dia jatuh air karena ada terdapat lapisan lilin di dalamnya, sehingga tumbuhan pada daun pada tumbuhan itu tidak cepat rusak. Kemudian kita lanjut. Ini contoh tumbuhan bunga sepatu ya. Ini bunga sepatu atau biasa kita katakan ini adalah contoh dari tumbuhan bunga dikotil ya. Ini bunga sepatu, ini bunga sepatu atau biasa disebut dengan bahasa ilmiah Hibiscus rosa sinensis. Nah, ini Hibiscus rosa sinensis. Ini adalah bunga berlipatan 2, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini adalah tumbuhan bunga dikotil. Kalau contoh dari monokotil itu sendiri yaitu berlipatan 3. Kita lanjut. Ini adalah bagian-bagian bunga, kita bisa lihat sini. Ada yang namanya mahkota, benang sari. Ini biasa pada jantan, tangkai sari. Sedangkan kalau kita lihat ada yang namanya putik ya, tangkai putik, kemudian kepala putik ya, bagian atas kepala putik ini pada betina ya. Kemudian mahkota, kemudian ada yang namanya kelopak. Kelopaknya biasa berwarna hijau. Oke, mahkota ini yaitu kalau untuk menarik mangsa ya, untuk menarik mangsa. Ini adalah kepala putik ini dan benang sari ini adalah salah satu alat reproduksinya pada tumbuhan bagian pada bunga. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh-contoh bunga. Kita bisa lihat di sini seperti saya jelaskan tadi bahwa bunga itu sendiri berlipatan 3 itu monokotil, sedangkan berlipatan 2, 4, 6 dan seterusnya itu adalah bunga dikotil. Kemudian kita lanjut di sini. Ini adalah penjelasan dari tadi tentang bunga. Benang sari, ya ini kita bisa lihat yaitu benang sari, organ perkembangbiakan alat kelamin jantan ya, alat kelamin jantan. Letak mengelilingi putik,
menghasilkan sel kelamin jantan sperma. Nah, jadi dia akan menghasilkan sel kelamin jantan sperma atau biasa dengan polen, disebut dengan polen pada bunga itu sendiri. Kemudian bagian penyusun tangkai sari atau filamen, kepala sari, kotak sari, antera, ya kotak sarinya itu adalah antera, dan sebu sari disebut dengan polen. Kemudian putik atau pisitilum, itu letak bagian pusat bunga, terletak benang sari, organ perkembangbiakan betina, membentuk sel telur, ovum. Nah, ovum itu adalah sel telur. Bagian penyusun kepala putik, stigma, tangkai putik disebut dengan stilus. Kemudian bakal buah, ovarium, dan bakal biji disebut dengan sel kelamin betina atau disebut ovum. Nah, ovum ini adalah bagian tempat atau untuk reproduksi, ya, perkembangbiakannya. Sedangkan ovarium itu adalah bakal buah untuk membentuk yang namanya ovum. Kita lanjut. Nah, ini adalah tipe-tipe bunga. Nah, ini adalah contoh tipe bunga majemuk, ya. Ini adalah tipe bunga majemuk. Ini. Oke, kita lanjut. Struktur dan fungsi buah serta biji. Nah, di sini adalah kita masuk tentang struktur dan fungsi buah serta biji. Pembuahan peristiwa pernyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi pembuahan itu yaitu bertemunya sel sperma dan sel ovum pada tumbuhan. Kemudian yang berikutnya partenokarpia, pembuahan yang terjadi sebelum penyerbukan, disebut dengan partenokarpi. Kemudian bakal buah pada bagian bawah putik berkembang menjadi buah, dan bakal biji berkembang menjadi biji. Kemudian kita lanjut, struktur dan fungsi buah. Berdasarkan perkembangannya, buah tunggal dibentuk oleh satu bakal buah. Contohnya buah mangga ini ada. Kemudian buah agregat dibentuk oleh banyaknya bakal buah dari satu bunga. Contohnya buah sirsak, buah RBI, buah sirikaya. Kemudian buah majemuk ganda dibentuk oleh banyaknya bakal buah dari banyak bunga. Contohnya buah nanas, buah kerui, buah nangka. Di sini saya tekankan bahwa buah nanas itu bukan buah sebenarnya, itu adalah bunganya, ya, cuma dia membentuk menjadi seperti buah. Kemudian kita lanjut sini. Berdasarkan kandungannya, ada kita lihat adalah buah lunak, buah kering, buah sejati, dan buah semu. Buah lunak ini adalah bakal buah dan bagian-bagian bunga akan membentuk bangunan berdaging di sekeliling biji buah berdaging, contohnya apel dan jeruk. Sedangkan buah kering, bakal buahnya membentuk pelindung yang keras untuk biji, contohnya kacang-kacangan. Kemudian berdasarkan asalnya, buah sejati terbentuk dari bakal buah. Seluruh jaringannya berasal dari bakal buah, contohnya buah mangga, alpukat, semangka, dan pepaya. Kemudian buah semu terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian lain dari bunga, seperti RBI, apel, nangka, dan jambu. Oke, kita lanjut. Ini kita bisa lihat. Ini adalah buah tunggal. Kita bisa lihat buah tunggal. Ini mangga, ya. Kemudian ini stroberi. Ini ada buah agregat. Kemudian buah majemuk itu adalah nanas, buah sejati. Kita lihat kembali. Ini kita lihat contohnya. Kemudian buah semu, dia tumbuh menjadi satu. Oke, kita lanjut. Ini buah terdiri lapisan luar kulit, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Buah terdiri jadi ada 3, lapisan kulit, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Pada buah kelapa, lapisan luar kulit tipis dan mengkilat, lapisan tengah sabut, lapisan dalam tempurung. Itu adalah pada buah kelapa. Sedangkan pada buah mangga, kita ketahui sendiri bahwa lapisan luar kulit, tengah daging, kemudian lapisan dalam tipis, keras, dan berliat. Kemudian durian, rambutan, manggis, duku, tangkai biji yang tumbuh menyelubungnya biji menjadi jaringan yang tebal, berdaging, dan manis rasanya. Kemudian kita lanjut, struktur dan fungsi biji, yaitu ada 3. Alat perkembangbiakannya yaitu generatif, ya. Jadi perkembangbiakannya itu secara
generatif, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan betina. Generatif itu adalah bertemunya sel kelamin jantan dan betina. Contohnya di sini kulit biji spermodermis. Spermodermis kulit biji. Pada Angiospermae, tumbuhan biji tertutup, biji memiliki dua lapisan, yaitu kulit luar testa yang tipis tetapi keras dan kulit dalam, atau biasa disebut dengan tegmen atau kulitari seperti selaput. Kemudian pada Gymnospermae itu tumbuhan biji terbuka, bijinya memiliki tiga lapisan, yaitu lapisan luar yang tebal berdaging, lapisan tengah yang kuat, keras dan berkayu, serta lapisan dalam yang tipis seperti selaput. Contohnya biji melinjo. Kemudian kita lanjut, ini adalah contoh anatomi dari biji itu sendiri. Ini adalah contoh dari tumbuhan Gymnospermae. Ini adalah tumbuhan Dicotyledon atau tumbuhan dikotil, sedangkan ini adalah tumbuhan monokotil. Jadi berbeda ya, ini Gymnospermae ini adalah tumbuhan biji terbuka, sedangkan monokotil dan dikotil ini adalah tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Kemudian kita lanjut di sini. Kita bisa lihat tali pusat. Ini pada biji, bagian yang menghubungkan biji dengan papan biji, plasenta. Jika biji masak, tali pusat lepas sehingga pada biji terlihat bekas yang disebut pusat biji atau disebut dengan hilus. Nah, jadi biasa disebut dengan hilus. Yaitu biasa kalau kita lepas maka kelihatan seperti ada bekas ya, bekas gantungan itu adalah hilus. Kemudian yang ketiga adalah inti biji, nucleus seminis. Semua bagian biji yang terdapat di dalam kulit dalam, kemudian terdiri dari lembaga embrio, yaitu calon tumbuh individu baru, dan putih lembaga endosperm, yaitu tempat cadangan makanan. Ini bagiannya tali pusat inti biji. Mungkin itu saja. Kita lanjut nanti pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Di sini saran saya, kalau ingin mau ambil atau ingin mengcopy, silakan nanti diambil saja di kolom deskripsinya. Di situ saya sendiri sudah masukkan linknya, tinggal diklik saja atau download saja. Mungkin itu dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.